Hanya yang bodoh dari Allah, yang lebih besar hikmatnya dari manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 33. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorelah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, referen Mazmur tanggapan pada hari ini mengajak kita untuk mengimani betapa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Referen ini bisa kita renungkan dalam konteks bacaan pertama, surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang pertama bab 1 ayat 17 sampai 25. Santo Paulus kepada umat di Korintus menyatakan bahwa mereka memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi kebanyakan orang, tetapi bagi mereka yang terpanggil merupakan hikmat Allah. Apa hubungannya antara kalimat ini dengan referen Mazmur tanggapan bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan? Dalam terang iman Kristiani, Kristus yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada umat di Korintus sebagai Kristus yang tersalib adalah Kristus yang mendamaikan bumi dan langit, mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan dunia dengan surga. Dan itu terjadi melalui peristiwa salib. Itulah yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada umat di Korintus. Maka Santo Paulus mengatakan, saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil, kabar sukacita yang berisi pendamaian manusia dengan Bapa
melalui Kristus yang tersalib. Maka Santo Paulus mengatakan, ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia, sebab pemberitaan tentang salib merupakan suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Allah yang telah menyatakan damai sejahteranya bagi kita yang masih berziarah di bumi ini. Inilah mengapa refren Mazmur Tanggapan dapat kita hubungkan dengan pewartaan bacaan pertama pada hari ini. Kita dipanggil untuk dengan rendah hati supaya kita bisa menerima pewartaan tentang damai sejahtera yang disempurnakan melalui salib Kristus. Hanya yang bodoh dari Allah, yang lebih besar hikmatnya dari manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Ini berlaku bagi siapa saja yang dipanggil oleh Allah untuk percaya. Bagi mereka yang terpanggil, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Itu yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat. Pertama, kerendahan hati untuk terus membangun sikap iman kepada Allah yang telah mengutus Yesus Kristus, putranya, dengan warta sukacita dan perdamaian. Yang kedua, dalam kerendahan hati kita juga bersyukur karena Allah menyelamatkan kita, menghadirkan damai-Nya di muka bumi ini melalui salib Kristus untuk keselamatan seluruh umat manusia, bahkan alam semesta ini. Dengan harapan itu, kita sambut kasih Tuhan sepanjang hari ini di dalam hidup kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.